Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun yang satu semuanya, apa kabarnya di kesempatan malam hari ini? Alhamdulillah, Putra bisa kembali hadir menemani ruang dengar yang satu semuanya. Kan tetapi di kesempatan malam hari ini mungkin ya tidak dengan ramalinnya, tetapi ini khusus ya baterai yang satu semuanya. Itu seperti yang sudah Putra sampaikan dalam beberapa hari ke belakang bahwa kita akan ada talkshow interaktif ya, tentunya dalam rangka memperingati kesehatan, Hari Kesehatan Jiwa sedunia ya. Tentunya Putra bakalan hadir, nanti akan coba berkomunikasi atau interaktif bersama Dr. Hajah Julfitriani SPKJ, yaitu dokter spesialis kejiwaan RSUD Cikalong Wetan ya. Yang bakalan hadir menemani ruang dengar yang satu semuanya dengan kita mengusung tema yaitu penanganan stres dan cemas serta dukungan psikososial pada era pandemi COVID-19 ya. Dan mungkin beberapa saat lagi nanti Putra akan coba menghubungi Dr. Hajah Zulfitriani atau Dr. Jo ya. Mudah-mudahan tentunya bisa terhubung dengan baik dan juga tentunya bisa memberikan informasi kepada rekan satu semuanya, tentunya dengan tema yang kita berikan ya. Oke, sekali lagi selamat malam buat rekan satu semuanya dimanapun berada ya. Selamat mendengarkan ya buat yang sedang mendengarkan di seluruh bagian Indonesia ya tentunya ya. Yang berada di luar negerinya juga mungkin ada beberapa juga yang lagi mendengarkan ya. Buat Turki juga selamat malam ya. Ilgilecer buat Meltem ya yang berada di Turki dan juga teman-temannya yang berada di Turki ya. Oke, dan juga buat rencang satu semuanya di kesempatan malam hari ini tentunya sangatlah penting ya untuk kita bagaimana caranya membuat diri kita tetap semangat di dalam menghadapi wabah COVID-19 ini atau di dalam pandemi seperti ini. Tentunya kita harus tetap membuat diri kita ya, atau membuat kita ini tetap bersemangat dan juga tentunya tidak hilang semangat untuk menghadapi semuanya ini. Oke, dan juga mungkin sebentar lagi setelah lagu depan Putra akan coba nanti menghubungi ya Dr. Hajah Jul, semoga beliau sedang berada di tempat ya. Oke, setelah lagu di depan Putra akan mencoba menghubungi dan juga buat yang satu semuanya nanti buat yang memiliki pertanyaan mungkin dipersiapkan karena kita nanti ketika sudah 30 menit kita akan break dan juga tentunya menampung pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh yang satu semuanya, atau setelah 45 menit nanti kita akan menampung pertanyaan yang diberikan oleh yang satu semuanya ya. Oke, masih di 107.8 Radio 1 FM Radio Kamat Orang Balaria yang masih bareng Putra di sini yang menemani ruang dengar yang satu semuanya ya. Oke, dan juga buat yang satu semua dimanapun berada ya, sudah beberapa bulan ya kita tentunya menghadapi pandemi ini ya. Dan juga mungkin ini membuat kita sedikit gelisah ya, ataupun juga pernah merasa susah tidur, pusing, mual dan juga berbagai macam keluhan yang kita rasakan ya ketika kita harus diam di rumah, tidak kemana-mana ya, dan itu mungkin sedikit menekan psikologis kita ya. Dan juga di sini tentunya dukungan psikososial sangat diperlukan ya untuk dapat menstabilkan mental seseorang ketika menjalani kehidupan seperti ini ya, dan juga harus kembali nyaman dan juga tenang serta terhindar dari permasalahan dan juga gangguan mental kejiwaan ya. Secara tidak langsung itu kita tertekan ya ketika seperti ini. Mungkin kita membutuhkan cara-cara ataupun juga kiat-kiat khusus ya yang bisa kita lakukan agar kita tetap bisa bersemangat dan juga tetap bisa terjaga ya kondisi mental kita atau kondisi psikis kita ya. Oke, dan Putra akan coba menghubungi Dr. Hajah Julfitriani sekarang ya. Buat yang satu semuanya kita sama-sama akan mendengarkan, kita akan coba menghubungi. Oke, halo. Halo. Halo, selamat malam dokter. Malam. Iya, selamat malam. Ini kita di on air mah namanya Putra. Oh, Putra. Oh iya, mangga. Oke, dokter, selamat malam ya dokter ya. Di kesempatan malam hari ini semoga sehat selalu ya. Salam sehat buat semuanya ya. Buat Renyang satu, buat dokter juga salam sehat selalu ya dari Putra di sini. Iya, salam sehat dan bahagia untuk para pendengar Radio Satuhu. Semoga sehat jiwa ya semuanya ya. Amin ya. Iya. Dan juga dok, tentunya di sini Putra sengaja ya menghubungi dokter karena
tentunya semua orang ya, baik pendengar dan semua masyarakat juga tentunya membutuhkan dukungan psikologis ya ketika menghadapi pandemi yang berkepanjangan seperti ini gitu kan. Banyak yang tertekan, banyak yang gelisah, banyak yang mungkin merasakan satu tekanan ketika mereka harus diam di rumah, tidak kemana-mana gitu kan, dan dengan aktivitas yang terbatasi mungkin mereka membutuhkan sebuah dukungan atau kiat-kiat khusus ya yang akan diberikan oleh dokter. Mungkin nanti Putra akan bertanya beberapa pertanyaan sama dokter ya. Dan juga semoga dokter berkenan di sana untuk menjelaskannya ya dok ya. Iya. Mungkin diperkenalkan dulu dokter. Oh ya, iya. Terima kasih ya Putra ya, sudah diajak bergabung nih di Radio Satuhu ya. Semoga apa yang kita lakukan ini bisa bermanfaat. Amin. Untuk masyarakat di Kabupaten Bandung Barat dan sekitarnya ya, sampai ke Cianjur ya. Cianjur, Sukabumi dan Kota Bandung juga dok. Oh iya, Masya Allah ya, mudah-mudahan dapat dijangkau dan didengarkan ya. Jadi saya memperkenalkan diri dulu ya. Oke. Nama saya Dokter Zulfitriani ya. Jadi dipanggil Dokter Fitri. Saya spesialis kedokteran jiwa atau disebut dengan psikiater. Iya. Ya. Sebelumnya saya bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Cikalong Wetan yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Ya. Ya, jadi di sana saya membuka poli psikiatri yang melayani konseling ya, konseling untuk kesehatan jiwa, untuk gangguan mental dan juga perawatan jiwa di sana ya. Jadi kami di situ membuka pelayanan ya. Saya sendiri praktek di sana hari Senin, Selasa dan hari Kamis pagi hari ya. Jadi jika mau konsultasi, mangga datang ke Rumah Sakit Umum Daerah Cikalong Wetan ya. Jadi bisa dilayani pendaftaran sampai jam 11 pagi ya. Jadi akan dilayani pasien untuk konseling begitu, Kang Putra. Oke, dok. Oke, siap ya. Berarti dokter berdinas atau dinas sekarang di RSUD Cikalong Wetan ya, yang berada di daerah Cikalong atau RSUD salah satu RSUD dari Bandung Barat ya. Dan juga mungkin dok langsung saja ya Putra mungkin akan ngobrol sama dokter ya nih sebelumnya, karena sudah banyak juga pertanyaan yang masuk ke sini. Mungkin nanti ketika sudah 45 menit nanti Putra akan coba memberikan pertanyaan-pertanyaan ini kepada dokter yang diajukan oleh Rejak Satu semuanya ya. Bahkan sudah ada yang masuk juga dari Turki, dari luar negeri juga udah ada beberapa pertanyaan dok gitu ya. Wah. Oke, dan yang pertama sekarang mungkin sebelum kita ke cara mengatasi dari sisi kejiwaan ya, tentunya tanggapan dokter mengenai wabah dari virus corona atau COVID-19 ini yang terjadi di saat ini itu bagaimana dok? Ya, memang kondisi pandemi COVID-19 ini kondisi yang kompleks ya. Jadi permasalahan yang dihadapi orang bukan hanya fisik, tapi sudah sampai ke permasalahan psikologis. Betul, setuju. Ya, jadi pandemi COVID yang berkepanjangan ya, semenjak dimulai dari bulan Maret itu kan kejadian yang sangat meningkat ya. Betul. Bulan Maret 2020 lalu sampai saat ini kurva naik terus dan ini kondisi sangat meresahkan. Betul. Ya. Sehingga banyak sekali peraturan-peraturan, kebiasaan-kebiasaan yang berubah ya, dan itu juga membuat tekanan dan permasalahan bagi masyarakat di dalam merespon dan atau beradaptasi dengan masalah itu. Nah, kondisi COVID dan kesehatan jiwa ini memang sangat terkait ya, dan semua itu akibat karena perubahan metode adaptasi, adanya kurangnya penghasilan mungkin ya. Betul. Karena tidak lagi serame dulu ya. Lalu anak-anak sekolah pada daring ya, di sekolah di rumah ya. Lalu juga
kebiasaan-kebiasaan ya yang dulu kita mudah bertatap muka, mudah bertemu, sehingga saat ini terjadi distancing ya, mungkin kurang komunikasi. Nah, ini juga akan menyebabkan beban. Jadi masing-masing orang itu sebenarnya memiliki kemampuan untuk coping ya, untuk mengcop ya, untuk meramu ya permasalahan itu. Tapi karena pandemi terus-terusan ini sehingga tidak mampu lagi psikologisnya untuk memahami gitu, mengkop semua masalah. Dan timbullah itu yang disebut dengan stres dan cemas ya. Nah itu ya, seperti itu mungkin kaitannya ya, Kang Putra. Oke, Dok. Dan juga tentunya wabah virus corona ini ya bisa menimbulkan ketakutan, kecemasan gitu kan secara psikologis ya. Bahkan stres mungkin dan juga sesuai dengan kalian dokter ya. Boleh dijelaskan tentunya tentang stres aja dulu ya secara ilmu kedokteran itu apa? Oke. Nah, stres itu sendiri, itu yang disebut stres adalah ketika seseorang mendapatkan suatu tekanan ya. Ya. Tekanan atau konflik, dan seseorang itu akan melakukan suatu respon otomatis ya, respon adaptif individu terhadap berbagai tekanan itu. Nah, secara internal ataupun eksternal itu akan menghasilkan apa yang disebut dengan gangguan fisik, emosi, dan perilaku. Jadi tekanan yang berasal dari internal atau eksternal ya, itu akan menghasilkan suatu perubahan ya, dari fisik mungkin jadi jantungnya menjadi berdebar-debar ya, atau kalau tangannya menjadi dingin ya, itu secara fisik ya. Lalu secara emosi mungkin dia jadi marah, meledak-meledak ya, dan perilakunya mungkin bisa langsung melakukan hal-hal yang bisa jadi mungkin impulsif ya, seperti tiba-tiba melakukan suatu mengebrak meja tidak atau gimana ya. Dok ya. Ya tidak terkendali, itu yang disebut dengan stres ya. Oke. Dan juga apakah stres ini suatu penyakit gangguan organ tubuh atau kejiwaan? Nah, stres ini intinya gangguan kejiwaan ya, tapi bisa berkaitan dengan fenomena yang ada terjadi di dalam tubuh. Nah, intinya adalah gangguan kejiwaan. Jadi ketika seorang, kembali ke definisi tadi ya, ketika seseorang beradaptasi dengan respon eksternal, lalu dia mengalami ketidaknyamanan ya di secara psikologis, lalu timbullah suatu permasalahan pada fisiknya ya, sehingga mungkin bahkan terkait ya apa yang disebut dengan cemas ya, kondisi terberat ya dari awalnya kan stres. Lalu kalau misalnya berlangsung gangguan itu misalnya 1 bulan atau 2 minggu ya, itu disebut dengan cemas ya. Nah, cemas itu akan menimbulkan ada yang mungkin bereaksi dengan lambungnya ya menjadi kembung ya, atau kepalanya menjadi sakit gitu ya, sakit pundaknya menjadi berat gitu ya, berobat ke dokter nggak hilang-hilang gitu ya, ternyata memang harus konsultasi. Ternyata pemicunya adalah pikiran gitu, sehingga yang harus dikoreksi adalah bagaimana dia yang maladaptasi tadi, mal respon tadi dibikin respon yang bagus gitu, sehingga dia bisa terkoreksi. Begitu. Oke, siap. Dan jika dibiarkan itu berbahaya, bisa depresi, stres, dan akhirnya bisa menimbulkan gangguan kejiwaan ya, Dok ya, ke depannya gitu kan. Dan juga hal apa aja nih yang biasa menimbulkan stres, dan juga tentunya kalau dikaitkan dengan pandemi sekarang seperti apa kalau menurut dokter nih? Ya, kalau dikaitkan dengan pandemi, kondisi pandemi ini kan kejadian yang luar biasa ya. Betul. Tiba-tiba datang sekonyong-konyong lalu memberikan suatu efek mewabah ya. Nah, jadi etiologi stres juga terjadinya suatu katastrofi ya, mungkin seperti itu ya, kejadian yang luar biasa dan tiba-tiba. Lalu itu merubah pola ya kan, merubah siklus seseorang ya. Jadi siklus seseorang, sehingga menimbulkan suatu permasalahan pada psikologisnya. Betul. Nah,
faktor yang predisposisi lah, mungkin penyebab yang memacu ya terjadinya stres itu bisa juga karena selain pandemi juga bisa karena proses lingkungan ya, kemampuan adaptasi yang kurang baik ya, setuju. Kepribadian bisa juga, misalnya kepribadian tipe A. Kepribadian tipe A itu kepribadian yang dia selalu berusaha untuk kompetitif, jadi berusaha bersaing, berusaha lebih baik, sehingga dia akhirnya stres sendiri ya. Ketika tidak berhasil mungkin dia akan jadi stressing sendiri nantinya gitu. Nah, frustasi ya seperti itu, karena dia selalu ingin lebih baik. Betul, gitu ya. Ingin jadi nomor satu. Kepribadian depresi ya, kepribadian depresi orang yang gampang putus asa, gampang lelah, itu juga bisa menyebabkan stres ya. Nah, atau masalah kognisinya, mungkin karena ketidakmampuan dia mengolah di dalam pikiran apa yang harus dianggap baik, apa yang harusnya dipikirkan dan yang tidak harus dipikirkan. Nah, itu dia bisa stres juga ya. Itu setuju banget ya, setuju banget tentunya. Jadi banyak orang yang tidak bisa membedakan bagaimana membedakan mana yang harus dia pikirkan dan mana yang tidak. Ya taruh saja misalkan ada orang yang sedang sakit gitu kan, yang sedang sakit. Dia terkadang memikirkan penyakitnya, padahal itu hal yang salah, itu hanya akan membuat dirinya stres. Yang harus memikirkan penyakit itu dokter kan ya. Ya dia bagaimana caranya untuk mencari kehidupan saja gitu kan. Gak usah mencari tahu atau mencari cara mengatasi penyakitnya karena nggak akan tahu sampai kapanpun. Dan itu bisa membuat stres mungkin ya dok ya. Iya betul. Oke, dan juga apa ada gejala terlebih dahulu dari kemunculan stres? Gejala terlebih dahulu dari kemunculan stres itu ada. Jadi biasanya orang yang stres ya itu timbul gejala-gejala fisik biasanya ya. Makanya biasanya dirasakan itu ya pada fisik itu tangan dingin yang saya jelaskan tadi, pucat ya, gemeter, jantung berdebar-debar, sakit kepala ya, gangguan pencernaan, gangguan otot ya, kaku-kaku ya, mungkin dia merasa susah tidur, gak nyaman gitu. Susah tidur? Bisa. Itu dasarnya juga dari stres juga, bisa. Ya, emosi, marah-marah, irritable. Ya, irritable itu mudah tersinggung. Nah, hati-hati kalau orang yang mudah tersinggung bisa jadi dia ada baper ya mungkin ya. Katanya ada juga gini dok, ada beberapa juga yang bilang katanya kalau banyak makan itu hati-hati, itu jangan-jangan stres katanya kalau tiba-tiba banyak makan gitu. Bener nggak sih? Iya betul. Jadi sebenarnya itu sudah termasuk dengan gejala depresi ya kalau banyak makan ya. Jadi salah satu tidak terkendali ya makannya gitu. Nah, bisa tidak mau makan, bahkan bisa lebih makan. Nah, seperti itu. Uniknya seperti itu ya. Lalu gejala lain dari stres itu untuk fisiknya mungkin secara intelektual ya. Jadi dia tidak fokus gitu mungkin seperti itu ya. Jadi gampang lupa gitu. Apa sih ngomong apa sih tadi gitu kan. Terus sulit memberikan keputusan. Jadi aduh nih harus gimana, aku udah mesti gimana gitu ya. Karena dia tidak bisa mikir dan stres bisa salah satu penyebab yang membuat orang seperti itu. Lalu prestasi menurun juga. Jika para pendengar radio ya melihat anaknya ya, kok kenapa sih nilai anak saya turun terus gitu ya? Kenapa gitu? Padahal saya udah luar biasa kasih les gitu, gimana gitu, tapi masih nggak bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Nah, bisa jadi ada permasalahan yang mendasar. Harus dikonsultasikan ya gitu. Harus ya mungkin tahap awal bertanya dulu ya. Kalau biasanya sih anak-anak susah ya menggalinya ya seperti itu. Lebih susah, nah, memang harus konsultasi ya seperti itu. Benar-benar oke dok, setuju banget ya gitu kan, ketika adik-adik kita mungkin ya atau ketika anak-anak kita mulai kurang prestasinya, kita harus mempertanyakan ya. Jadi apa, kita harus cari tahu ya, harus responsif terhadap anak. Ketika anak mulai nilainya berkurang, kita harus responsif terhadap anak, harus bertanya apa penyebabnya. Mungkin salah satunya bisa karena stressing itu hingga si anak tidak mau belajar dan juga tidak mau melakukan hal-hal yang positif seperti itu ya dok ya. Iya, betul. Oke, dan juga apa ada dampak terhadap kesehatan lain dari stres selain kegangguan mental gitu? Nah, iya, dampak terburuk ya dari stres ini sendiri. Stres itu kan bisa mempengaruhi 3 sistem dari tubuh kita secara biologi ya. Secara biologi otomatis bisa merubah apa yang disebut dengan zat kimia otak ya. Kalau istilah bahasa
kerennya neurotransmitter ya. Oke, iya. Jadi dia bisa merubah zat kimia otak yang ada di sistem saraf pusat kita yang terdiri dari dopamin, serotonin, ya, GABA, ya, adrenalin. Jadi si stres itu juga bisa merubah, ya, sehingga terjadi ketidakstabilan asam amino yang ada di otak kita. Betul. Lalu dampak terburuknya juga stres bisa menyebabkan gangguan jiwa yang mungkin lebih berat ya, seperti cemas ya. Cemas itu sendiri kan ada bermacam-macam ya. Betul. Seperti cemas menyeluruh ya, cemas OCD juga cemas ya, obsessive compulsive disorder ya. Lalu apa yang disebut dengan PTSD ya, post traumatic syndrome ya. Jadi sangat ini biasanya banyak ini di pandemi ya. Ya, pandemi memang ini kondisi ini banyak sekali. Jadi kita PDSKJI telah melakukan penelitian dari 182 responden melalui internet, melalui kuesioner yang disebar secara online. Itu terbukti dari responden yang kita kirim yang mengisi 182 itu ada 80% terdiagnosa PTSD. Jadi memang sangat tinggi. Jadi mereka memang sangat cemas ya, takut dengan kondisi pandemi ini. Dan PTSD itu kan gejalanya salah satu yang khas. Jadi teringat-ingat peristiwa itu terus. Gitu. Jadi apa-apa, aduh ini traumatik COVID, ini COVID. Nah ya seperti itu. Oke. Dan juga ada tingkatan stres dan juga tentunya siapa yang bisa rentan terkena stres itu? Kalau dari segi usia ataupun juga dari segi gender ya, itu bagaimana dok? Ya, tingkatan stres ada ya, karena setiap orang kan diberikan kemampuan oleh Allah ya, memiliki kemampuan untuk coping ya tadi, sehingga tingkatan stres itu juga ada ringan, sedang dan berat juga ada. Kalau ringan itu masih bisa beraktivitas nih, Kang Putra, masih bisa beraktivitas kalau ringan. Sedangkan kalau stres yang sedang, itu biasanya sudah mulai ada keluhan tuh. Aduh kenapa sih tangan saya dingin-dingin gitu ya, atau jantung saya nih gampang berdebar gitu, tidak fokus, seperti itu. Tapi masih bisa beraktivitas, masih bisa. Cuma dengan ada keluhan. Nah, kalau stres berat itu biasanya dia sudah tidak bisa lagi beraktivitas, udah nggak bisa lagi gitu, nggak bisa lagi kerja, udah nggak bisa fokus gitu kan, udah sibuk dengan keluhan-keluhan yang ada pada pikirannya sendiri gitu. Betul. Bahkan diajak komunikatif aja juga susah ya, diajak komunikasi juga udah susah. Susah biasanya. Mereka lebih banyak mungkin mengeluh atau ada yang sampai diam ya, kalau diam nggak mau berbicara itu mungkin sampai ke depresi ya. Sedangkan buat orang yang rentan terhadap stres memang secara penelitian itu wanita. Wanita terus usia remaja ya. Gitu, ya. Itu biasanya memang rentan dengan Selamat stres. Putra berarti. Selamat ya. Memang mungkin karena pengaruh hormon ya. Betul. Wanita ya, ada hormon estrogen yang ada kaitannya juga ya dengan asam amino. Lalu gender juga berbeda penyebabnya. Biasanya kalau laki-laki itu yang menyebabkan stres biasanya keuangan. Betul. Tuh laki-laki tuh keuangan, pekerjaan, keluarga, harga diri. Biasanya nilai-nilai itu lebih membuat laki-laki stres. Jadi mungkin para istri, para pasangan mungkin dipahami ya. Kalau pasangannya mengalami tekanan, udah ada kaitannya dengan itu, pahami memang itu adalah black spotnya. Betul. Kalau laki-laki sumbernya dari sana. Iya, black spotnya keuangan, pekerjaan, keluarga dan harga diri. Sedangkan untuk wanita itu faktor yang mungkin menyebabkan stres itu faktor hormon yang saya sebutkan tadi ya. Mungkin karena dia sedang menstruasi. Betul. Biasanya moodnya gampang marah biasanya. Lalu karena kehamilan ya, biasanya juga stres karena kondisi semakin berat dan juga karena permasalahan dari otak. Itu ya. Biasanya dalam fase itu benar seperti kata sebuah lagu ya. Jadi wanita ingin dimengerti gitu. Nah, iya, jadi mohon para pria kalau harus wanita mengerti. Sudah masuk fase seperti itu mohon dipahami. Dimengerti agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Iya betul. Oke dok, dampak terburuk dari stres ini apa sih? Oh ya, dampak terburuk yang tadi saya bicarakan itu bisa menjadi gangguan jiwa ya, seperti cemas ya,
ya cemas yang saya bilang tadi PTSD ya, lalu bisa OCD ya, bisa juga ya yang terkaitan dengan kita depresi ya, gitu ya. Betul, yang bisa terkaitnya seperti itu, bisa putus asa ya, hilang tenaga, rasanya malas kemana-mana karena pandemi ini ya, sehingga dia merasa, nah apalagi peraturan ya mungkin. Sebenarnya peraturan yang diberikan yang seperti distancing segala macam itu kan untuk mencegah penularan corona ya. Tapi kita kan seharusnya tidak berhenti sampai di situ. Kita harus tetap menjalin komunikasi gitu. Komunikasi kan banyak ya, dengan cara komunikasi WA, berbicara hal-hal yang positif. Lalu jika ada berita-berita yang yang sangat tidak menyenangkan, itu sebaiknya kita tidak usah harus bisa menyaring ya, Dok ya. Iya, kan sekarang banyak yang hoax ya, gitu ya. Jadi harus disaring dulu gitu, direnungkan gitu, apakah itu betul, apakah ini patut saya baca, kalau tidak lewat saja gitu, tidak usah dibaca gitu kan. Jadi biar tidak ada beban bagi diri kita sendiri, seperti itu. Setuju banget, Dok ya. Jadi ketika menerima berita-berita, apalagi melalui karena sekarang tentunya media itu sangat banyak ya, terutama sosial media yang itu bisa dipegang oleh perorangan ya. Jadi kadang-kadang informasi tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu kan. Jadi kita harus mencari tahu dulu itu dari mana sumbernya, siapa yang sumber terpercayanya, dan juga kita harus cari tahu dulu sebelum kita mencerna, apalagi menyebar ulang tentang berita-berita yang tersampaikan, seperti itu, Dok ya. Oke. Dan juga kita masuk ke pencegahan. Ibu Putra pengen bertanya tentang cara pencegahannya. Seperti apa sih cara pencegahan atau tips terhindar dari stres ini, terutama tentunya di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, Dok? Oke. Saya mungkin di sini saya sudah merangkum ya. Triknya saya bikin sedikit ya, biar bisa diingat ya, biar mudah. Saya buat 10 trik. Jadi di sini kita punya 10 trik untuk mengatasi stres. Yang pertama, kita harus sharing ke orang yang kita percaya ya, ketika kita cemas, ketika kita stres. Jadi kita harus punya relasi buat berbagi ya, seperti itu ya. Tentu harus dengan orang yang dipercaya, jangan sembarangan, jangan asal sharing, bahaya ya, nanti bisa kemana-mana. ya, mungkin lebih amannya ke orang yang terdekat ya. Lalu usahakan juga di rumah aja. Mungkin di rumah aja nih konteksnya, kalau misalnya tidak ada kegiatan yang penting gitu, kalau tidak ada kegiatan yang harus dilakukan, lebih baik di rumah mungkin saat ini, karena kita sudah new normal ya. Jadi jika ada memang itu suatu pekerjaan, tetaplah dijalankan protokol COVID ya, yang 4M itu ya. Ya, tetap dijalankan, karena kita bagaimana kita merasa aman kalau kita tidak menjalankan gitu ya. Setuju, pasti akan ada perasaan menghantui gitu ya. Tetap kita lakukan seperti itu. Lalu pola hidup harus sehat ya. Pola hidup harus sehat. Jadi pola hidup sehat harus dipenuhi dulu. Sebenarnya manusia ini ada ya, dari skala Maslow ya, ada kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi dari manusia ini ya, agar dia bisa stay safe ya, bisa selalu aman ya, untuk mencapai kondisi well-being ya, kondisi dia merasa aman ya. Nah, jadi sebenarnya yang harus kebutuhan harus dipenuhi. Yang pertama ada kebutuhan dasar ya. Jadi harus penuhi dulu gizi ya, ya, tidur ya, istirahat ya, itu kebutuhan dasar. Jangan lupa. Jadi mikirin pandemi tapi lupa makan ya, mikirin pandemi lupa tidur, itu salah gitu, sehingga malah kita nambah stres gitu. Nah iya ya. Lalu yang kedua itu bagaimana kita merasa aman secara emosional ya. Jadi di sini kita harus ada perasaan secure ya. Secure itu rasa aman ya. Mungkin dengan kita saya sudah makan, saya sudah tidur, akan timbul rasa aman ya. Kebutuhan dasar sudah dipenuhi. Lalu setelah itu, ya itu tadi yang saya bilang, harus punya teman relasi ya, biar bisa melakukan ventilasi, komunikasi, sehingga kita melakukan curhat ya, yang orang
kata-kata seperti itu bisa mengurangi beban ya. Betul, setuju. Biar tidak ini. Dan ada lagi yang kebutuhan aktualisasi. Kita tetap beraktivitas ya, agar kita merasa saya masih berguna gitu ya. Harus tetap beraktivitas. Mungkin kalau di rumah aktivitas saja, kembangkan hobi kita. Mungkin kita suka menanam ya. Ayo, sekarang kan lagi musim ya menanam ya. Lagi rame ya. Sekarang lagi rame bunga ya. nih. Semua daun-daun jadi naik harganya ya sekarang. Iya, Dok. Nah, seperti itu. Hobinya apa? Masak mah enggak lakukan gitu. Jadi buat sesuatu hal yang menyenangkan sehingga self aktualisasi itu naik gitu. Betul. Dan kondisinya menjadi nyaman. Yeah. Nah, seperti itu, relaksasi dan juga fokus kepada kekuatan yang ada yang saya bilang tadi ya, dan tidak lupa spiritual. Seperti itu. Oke. Iya. Ada tambahan, Dok? Iya, jadi kita untuk mencapai kondisi safe gitu ya, self care atau well-being itu memang harus menjalankan trik-trik yang tadi untuk memenuhi kebutuhan dan 10 trik terhadap stres. Tadi kalau saya ulang ya, yang pertama sharing, yang kedua di rumah aja, yang ketiga pola hidup sehat. Yang keempat, ini belum saya sebut ya, tanpa rokok ya. Tanpa rokok ya. Karena rokok atau nikotin ya itu ada kaitannya dengan dopamin sehingga menyebabkan cemas ya. Memang seperti itu ya. Lalu no alkohol, no nafza ya tambahannya. Lalu yang kelima, pilah-pilah berita ya, yang saya bilang tadi. Tidak usah direspon berita-berita yang menakutkan. Yang keenam, atasi emosi dengan trik kita yang lama ya. Mungkin dulu Kang Putra kalau ada konflik mungkin caranya langsung masak gitu misalnya atau langsung makan gitu ya. Mungkin itu bisa meredakan. Boleh coba seperti itu. Mungkin bisa berlaku untuk kondisi pandemi ini. Lalu yang ketujuh, kembangkan energi yang positif yang saya bilang tadi ya. Kita senangnya apa? Senangnya bekerja, siaran atau gimana? Saya merasa nyaman seperti itu. Lakukan gitu. Kita lakukan dengan aktivitas hobi. Lalu kembangkan energi yang fokus kepada kekuatan yang ada yang tadi saya bilang. Jangan kita urus hal-hal yang tidak penting ya. Fokus aja saat ini apa yang saya lakukan. Saat ini saya harus mencegah gitu untuk melakukan 4M ini. Udah fokus aja seperti itu. Relaksasi dan tidak tinggal juga yang 10 spiritual. Berdoa ya kepada Tuhan ya. Itu nomor 1 pandemi ini bisa berakhir ya. Dok, sebelum kita melanjutkan, ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin sebenarnya ini banyak banget pertanyaan yang masuk, tapi mungkin Putra akan saring beberapa saja yang akan Putra bacakan ya. Ini yang pertama, Dok, ini datang jauh-jauh nih dari Turki, Dok ya. Waduh, jauh banget. Iya, dari Turki. Kebetulan dia lagi mendengarkan melalui streaming juga ya. Putra langsung bacakan berbahasa Indonesia saja ya, karena Putra sudah translate ke bahasa Indonesia. Jadi Putra akan membacakan melalui bahasa Indonesia ya. Halo, dokter. Ini saya Meltem ya, berusia 24 tahun katanya teh. Saya menutup rumah ya selama pandemi COVID-19 atau diam di rumah selama pandemi COVID-19 ya. Tentunya dan juga inilah situasi yang tidak biasa saya alami ya. Terus orang tua saya dan juga kekasih saya itu tidak memperbolehkan saya untuk bepergian keluar rumah ya, ataupun juga bekerja di luar. Apa yang harus saya lakukan? Ya, ini berarti keluarganya terkena PTSD ya. Betul. Ya, berarti sudah sampai ke sana karena sangat ini ya, sangat ketakutan ya. Ya, sangat traumatis. Nah, ini pertama kali ya yang harus kita garis bawahi ya. Kondisi pandemi atau wabah, kalau kita mengalami rasa khawatir itu wajar. Dari bawah dulu ya, harus di spidol gitu. Itu adalah hal yang wajar. Kenapa? Karena ini suatu wabah, apalagi sudah mendunia. Dan Anda tidak salah untuk khawatir gitu. Tanamkan itu di dalam otak. Saya tidak salah untuk khawatir gitu. Karena ini pandemi. Lalu
Yang salah di sini bagaimana cara mengatasinya gitu. Efek perilaku yang terrealisasi. Nah, mungkin yang harus dikoreksi seperti itu ya. Nah, jadi sebenarnya ya kita harus tingkatkan masukan-masukan ya tentang informasi-informasi yang positif tentunya ya. Harus yang akurat ya. Betul. Penuhi dulu ya tentang bagaimana sih sifat COVID ini gitu ya. Jadi ketika kita sudah paham sifat COVID ini adalah suatu virus yang hinggap kepada orang dengan imunitas yang rendah ya. Lalu dia juga mudah nemplok kepada orang yang stres. Nah, itu di garis bawah. Yeah. Nah, jika seseorang itu jadi dua kondisinya harus berimbang gitu. Jadi kalau misalnya imunnya rendah tapi imunnya bagus tapi dia stres, nah itu bisa bermasalah juga. Jadi hal tersebut harusnya disiasati dengan kondisi yang kita harus saling mendukung ya, suportif ya. Nah, ini yang saya bahas karena sebenarnya judul saya dukungan psikososial ya. Nah, itu. Jadi sebenarnya ini interaksi secara menyeluruh dari pandemi COVID ini harus dijalankan. Tidak hanya dari korps keluarga sampai ke masyarakat ya. Betul. Jadi di sini sampai ke lintas sektoral. Jadi keluarga yang mengalami traumatis seperti ini harus didukung oleh tetangga-tetangganya gitu. Jadi mungkin dengan edukasi-edukasi yang dilakukan oleh profesional ya. Nah, menyatakan kalau COVID ini sebenarnya kalau kita sudah safe dengan melakukan distancing, dengan melakukan cuci tangan, menjaga itu protokol tidak masalah. Kesehatan ya. Iya, tidak masalah. Anda memakai masker ya. Lalu jika Anda perlu contohnya misalnya perlu keluar untuk bekerja, ya lakukan saja gitu ya. Karena hal itu adalah pokok. Yang tadi saya jelaskan, nah kita harus memenuhi kebutuhan primer loh. Bagaimana kita mau safe kalau kita primernya tidak kita penuhi? Setuju ya? banget. Itu paling bawah itu. Iya. Iya, kebutuhan primer kita, makan kita, keuangan kita, jadi lakukan saja. Oke. Ya, lakukan saja itu, tapi dengan protokol COVID ya, dan jalin relasi dengan orang-orang yang positif, jangan dengan orang-orang yang sama dengan kita yang takut juga gitu. Jadi jalin dengan orang-orang yang positif, yang orang suportif. Kita positif pemikirannya nih ya maksudnya. Iya, maksudnya bukan mengabaikan juga ya gitu. Bukan mengabaikan juga, kan ada juga yang ya sok gue kerja tapi ininya diabaikan kan enggak juga gitu. Harus seperti itu. Lalu setelah itu keluarga yang ada di sekitar kita yang melarang kita seperti itu juga harus diberi masukan. Betul, mungkin berkomunikasi dengan orang yang tahu ya tentang ini gitu ya. Iya, seperti itu. Ini sepertinya harus ditangani. Kasihan ya yang siapa namanya? Meltem dari Turki. Iya, Meltem dari Turki, kasihan kalau seperti ini di menetap itu akan tidak nyaman. Depresi buat dianya ya mungkin. Iya, jadi seandainya Anda sudah menjalankan kondisi seperti itu, sudah mencoba mencari dukungan sekitar, sudah mencoba memenuhi kebutuhan dasar, juga tidak terkoreksi, mungkin sebaiknya Anda konsultasi kepada psikiater terdekat atau psikolog terdekat agar bisa mendapatkan terapi psikoterapi yang diharapkan gitu. Seandainya ini memang betul tidak bisa diatasi, seperti itu. Oke, dan juga ini ada lanjutannya mungkin dok ini ya. Ibuku pada umumnya sudah menjadi orang yang teliti katanya. Ini lebih karena pandemi ya tentunya. Dia bahkan mencuci paket ketika datang sebuah paket dari si pengantar katanya gitu ya. Dan juga ini saya rasa itu menciptakan sedikit ketakutan dalam dirinya. Dan juga dia tidak bisa berhenti membersihkan dirinya sendiri. Terus menerus mencuci tangan, terus menerus katanya mencuci apapun yang datang. Dan juga ini yang terjadi terhadap ibu saya ya. Dan juga pertanyaannya ya buat dokter, apakah mungkin ini permanen atau ini adalah proses sementara? Oke, mungkin yang pertama yang harus ditanya, yang mungkin belum tadi nggak masuk ya, berapa lama ya ibunya mengalami permasalahan seperti itu. Yeah. Kalau memang semenjak COVID juga, dok, semenjak pandemi sudah seperti itu. Ya, dari awal pandemi. Lama ya.
bulan Maret loh. Betul, udah hampir. Ini udah bulan Oktober. 7 bulan. 7 bulan itu kalau udah kriteria PPDGJ udah masuk. Oh iya. Ya, jadi ibu dari siapa tadi? Meltem. Ibu Meltem itu memang mungkin itu yang mendasari dia melarang anaknya untuk keluar. Betul. Karena ibunya sendiri ada dasar cemas. Yang saya sebutkan tadi, cemas itu kan banyak macam-macamnya. Ada cemas menyeluruh, ada OCD. Nah, mungkin ibunya mungkin ada di garis yang kedua tadi gitu ya. Iya. Atau memang kepribadian yang anankastik gitu. Jadi memang sudah lama ya. Dan ini memang harus dikoreksi gitu. Harus diterapi. Kasihan juga kepada anaknya soalnya. Iya. Gitu, kan, jadi pandemi ini mencetuskan kondisi beliau makin parah. Betul. Sepertinya memang perlu terapi ya. Ya, Mr. Melbourne buat ibunya gitu ya. Jadi memang harus dikonsulkan ke psikiater ya. Karena ini berdampak kepada keluarga sekitar ya. Karena kekhawatiran beliau, kecemasan beliau membuat mungkin ini baik usaha melindungi keluarga ya, tapi membuat tidak nyaman jadinya. Mungkin sebaiknya dikonsultasikan karena permasalahan jiwa, gangguan jiwa saat ini bukan suatu momok lagi ya. Karena gangguan jiwa itu adalah gangguan biologis ya, gangguan yang terjadi pada otak. Karena menurut pemeriksaan MRI yang permasalahan jiwa itu terdapat permasalahan pada otaknya. Jadi jangan takut. Jadi di psikiater dibilang gelo gitu, gimana gitu ya? Enggak, itu stigma ya, gitu. Saja, tidak apa-apa. Jadi intervensi dini itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Seperti itu. Oke. Dan juga ini ada pertanyaan selanjutnya, mungkin itu terima kasih ya buat Meltem. Mungkin mudah-mudahan itu jelas ya. Oke, nanti Putra akan menjelaskan kepada dia dalam bahasa Turki. Dan ini ada lagi Dok pertanyaan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam dokter, selamat malam Aputra, katanya teh. Salam kenal, ini dari Ate di Cianjur, katanya teh. Dok, kakak Ate ini sering marah-marah dan juga katanya marahnya itu meledak-ledak sekali katanya. Gimana caranya untuk menolongnya katanya gitu ya, atau untuk mengatasinya? Aputra dan juga dokter, terima kasih katanya. Wassalam. Oke, nah ini saya punya tips ya buat Ate ya. Betul. Buat Ata ini kita punya suportif individual dalam manajemen anger ya, marah ya. Yang pertama ya harus ini dulu ya, komunikasi dulu ya sama tetehnya ya, karena biasanya orang kalau dikasih tahu kalau nggak dengan cara yang baik biasanya akan denial ya. Betul. Ya, mungkin harus dibuka dulu komunikasi ya. Mungkin seperti ini ya, berbicara, teh nyaman nggak teteh dengan kondisi seperti ini? Kalau teteh marah, kalau teteh kesel, nyaman nggak buat teteh? Kita tanya dulu seperti itu ya. Kalau dia bilang, oh saya nggak nyaman, nah di situ kita masuk. Saya punya trik nih teh dari psikiater, kalau teteh mau menjalankan, mudah-mudahan bisa dirasakan lebih baik, gitu seperti itu ya. Jadi yang pertama, tahap awal harus disadari dulu. Kalau kita itu lagi kesel, betul. Kalau kita itu lagi marah, pada awalnya harus disadari dulu. Aduh, ini saya marah nih. Kalau ada responnya dari luar ya, di eksternal. Misalnya dibilang seperti apa, wah ini nggak enak banget nih, saya sedang marah. Disadari itu dulu. Ketika kita menyadari kita marah, nah di situ kita harus istirahat. Jadi kita harus break dulu. Break di situ dengan menjalankan teknik pernafasan nafas. Ya, 4 detik menarik nafas. Memang sepertinya enak ngomongnya ya, tapi kalau menjalankannya susah. Putra sih mencoba juga susah. 4 detik tarik nafas, 4 detik tahan, 4 detik keluarkan. Tarik nafasnya dari hidung ya, keluarin dari mulut. Dari hidung, betul. Nah seperti itu. Lakukan sambil kita mengolah. Kalau saya marah, kalau saya respon, apa reaksi pada tubuh saya? Ya kan? Mungkin tidak nyaman. Betul. Kuping terasa panas, dirasakan semuanya itu. Saya marah tuh kuping saya panas, jantung saya berdebar-debar, itu tidak nyaman. Rasakan reaksi yang terjadi dalam badan kita ketika kita marah. Ya.
jantung saya berdebar, hati rasanya tidak menentu, nggak nyaman. Ketika kita mengakui perasaan itu tidak nyaman, akhirnya kita akan memilih. CBT atau cognitive behavior therapy itu bisa kita terapkan di sini. Betul. Alihkan dengan pikiran positif, ya. Kalau seandainya kita berpikir, oh kenapa sih dia begitu sama saya? Kenapa sih tega? Nah, alihkan dengan pikiran positif. Oh, dia seperti itu mungkin sedang menstruasi, gitu. Oh, dia seperti itu mungkin lagi ada masalah di keluarganya, gitu kan. Padahal padahal yang dia lakukan atau yang dia bicarakan kepada saya itu bukan seperti sebenarnya yang ada terjadi pada saya, gitu. Seperti itu. Selalu diulang-ulang, self talk. Ulang-ulang terus perkataan seperti itu di saat kita lagi manajemen anger tadi. Nah, lalu pikirkan konsekuensinya. Lalu kalau saya marah, selain apa yang terjadi di badan saya, lalu saya marah menyakiti dia, bagaimana nanti hubungan saya? Misal satu kerjaan ya, pasti nggak enak ketemu dia. Gitu. Betul. Habis marah-marah ya, nggak nyaman ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi setelah itu akan reda dengan sendirinya ya. Lalu kita lakukan ventilasi, mungkin berbicara baik-baik gitu. Berbicara kepada ini lawan bicara kita, saya tidak nyaman kalau Anda seperti itu. Nah, seperti itu dikatakan kalau kita tidak nyaman gitu. Ya. Okay, nah mungkin itu ya. Oke, siap. Trik singkatnya ya. Oke, ini juga ada satu lagi pertanyaan ya, Dok. Ini Putra tidak bisa sebutkan namanya karena dia tidak mau disebutkan namanya ya. Oke, katanya saya susah untuk tidur ya. Saya susah untuk tidur. Terusan juga katanya saya biasanya bisa merasa agak tenang jika saya pergi ke alam terbuka ya. Atau ketika saya menghirup angin yang segar, udara yang segar katanya, dan juga pergi ke alam terbuka ya. Apakah satu, Dok, saya mengalami gejala stres atau saya kurang tidur? Kedua, apakah pergi ke alam terbuka dengan melihat alam bebas itu juga bisa menjadi obat untuk mengobati salah satu gejala stres saya katanya? Oke, terima kasih. Aduh, saya senang sekali ya, banyak sekali yang berpartisipasi. Jadi ada yang dikenal dengan sleep hygiene. Ya, sleep hygiene itu adalah metode yang kita lakukan untuk dapat mendapatkan kualitas tidur yang baik, ya. Jadi ada triknya. Tapi sebelumnya insomnia atau gangguan tidur itu sendiri ada sebenarnya hal-hal yang mendasari, ya. Sebenarnya ada. Tapi, kadang orang suka bingung nih. Kayaknya saya nggak ada masalah deh, gitu. Kayaknya saya nggak ada apa-apa. Kok saya nggak bisa tidur, gitu ya. Seandainya seperti itu. Betul. Nah, di dalam otak kita ada yang disebut dengan alam sadar, alam di bawah kesadaran, lalu alam asadar. Nah, biasanya kita ketika kita menahan sesuatu, merepresi segala permasalahan, itu biasa kita masuk ke alam bawah sadar. Jadi karena kita menahan marah, udahlah gitu. Sebenarnya itu belum kita maafkan, tapi kita hanya menabung di otak kita gitu. Jadi tabungannya teh udah banyak gitu. Ya, udah penuh. Jadi biasanya kalau sudah penuh itu seperti ini ya, baru mencapai batas maksimal dan itu timbul permasalahan dan gejala menjadi insomnia. Oke. Iya, jadi kalau ada jelas permasalahan yang kita hadapi, mungkin kita koreksi dulu masalah itu. Kalau ada beban ya, beban pikiran yang mendasari, kita koreksi dulu gitu. Nah, lalu trik sleep hygiene tadi yang akan saya sampaikan, yang pertama, itu sudah penting itu, melihat alam bebas, melihat yang hijau-hijau, itu salah satu trik sleep hygiene ya. Warna hijau salah satu terapis ya, Dok ya, buat Nah, betul, salah satu terapis, nggak apa-apa gitu. Jadi jangan paksakan. Ketika Anda sudah masuk jam tidur, misalnya Anda ingin men-setting Anda tidur jam 9, itu 2 jam sebelum tidur, Anda tidak boleh makan lagi, tidak boleh ngemil lagi, main HP. Ya. Tidak boleh main HP, tidak boleh minum, pokoknya 2 jam sebelum itu minum sedikit mungkin ya. Yang minum banyak mungkin akan ke kamar mandi terus. Jadi nanti bangun nggak bisa tidur lagi gitu. Iya, nah jadi 2 jam sebelum Anda setting untuk tidur, Anda terapkan dulu seperti itu. Lalu di ruang tidur Anda usahakan tidak ada pekerjaan yang akan Anda kerjakan, itu taruh luar aja gitu.
Nah, seandainya Anda di kosan yang nggak ada ruangan lain selain itu, masukin aja ke dalam kardus, nah seperti itu. Dan disetting di dalam pikiran Anda, pekerjaan ini memang belum selesai, tapi akan saya selesaikan besok. Jadi sudah ada perjanjian di otak gitu. Seperti itu. Nah, lalu setelah itu lakukan relaksasi breathing ya, yang tadi saya sampaikan. Sebelum tidur ya dilakukan relaksasi breathing. Lalu ketika Anda tidur, Anda masih belum bisa tidur, ya tidak apa-apa, itu sudah betul, keluar saja, gitu. Keluar saja sebentar, lalu setelah itu Anda masuk lagi. Itu tahap pertama ya ketika kita melakukan untuk tidur. Lama-lama nanti akan terbiasa, seperti itu. Ya, karena jika dipaksakan tidur terus juga, sementara kita belum bisa tidur, terus dipaksa-paksakan itu justru akan membuat kita malah bad mood ya. Justru salah juga ya dok, jika dipaksakan ya. Oke, siap dok. Ini ada satu lagi mungkin ya pertanyaan nih dok nih. Sebenarnya banyak banget ini pertanyaan harus kita bacakan, tapi kita satu lagi nih putra bacakan buat dokter. Ini datang dari Cipende, Cikalong dok. Sebenarnya dekat sama dokter dari sana, daerah dekat sana ya. Cipende ya. Oke, Cipende. Ini ada Hani pengen bertanya katanya teh, dok, saya katanya teh ketika marah, apakah itu harus dikeluarkan atau justru kita dipendam? Apakah benar katanya marah yang dipendam itu akan menimbulkan stressing bagi diri kita? Iya tuh. Kalau dipendam ya yang saya sebutkan tadi. Tapi tidak juga harus dikeluarkan sekonyong-konyong langsung keluar ya. Yang mendapatkan reaksi nanti mendapatkan respon ya orang yang kita stres juga nanti. Yang gak baik juga gitu ya. Nah, kembali ke yang tadi, ketika kita marah memang tidak boleh direpresi. Harus ada triknya. Jangan langsung udahlah aku gak marah, itu nanti bergejolak di batinnya gitu. Tapi harus ketika kita menahan ya, beda ya. Betul. Menahan marah dengan istilahnya memendam itu beda. Nah, menahan tuh hanya sebentar. Ya, jadi menahan, ketika kita menahan, kita berusaha mensibiti, berusaha berpikiran positif. Betul. Gitu. Ambil yang bagian yang terbaik yang ada sama orang itu gitu. Gak mungkin manusia gak ada baiknya, pasti ada baiknya. Itu dipikirin baiknya. Betul. Gitu. Mungkin sekian banyak kebaikan lalu dia mungkin mengkhianati kita ya, misalnya hal yang paling jelek seperti itu, dipikirin walaupun dia seperti itu mah dia dulu pernah nganterin saya nasi uduk gitu, nasi kuning karena waktu itu saya lapar gitu kan, diingat kebaikannya gitu. Jadi walaupun itu hal yang kecil tapi mungkin itu salah satu energi buat kita untuk memulihkan mental kita. Betul. Untuk menurunkan kadar dopamin yang bisa membuat kita marah ya, kadar serotonin kita gitu, seperti itu ya. Seperti itu. Jangan dilepas ya, bahaya juga ya, bahaya buat orang sekitar dan bahaya buat diri kita juga ya. Ketika kita melepaskan marah yang meledak-ledak secara tiba-tiba, mungkin juga akan mendapat respon nanti dari orang yang kita marahin itu, nanti bisa membahayakan diri kita juga ya gitu kan. Jadi terlalu dipendem jangan, dikeluarkan langsung juga secara meledak-ledak itu jangan, itu tidak baik juga. Mungkin kita menahan sambil kita mengatasi di dalam diri kita, di manajemen diri kita atasi bagaimana marah kita untuk dikeluarkan secara perlahan agar tidak dipendam tetapi juga tidak keluar secara meledak-ledak. Mungkin gitu dok ya. Iya. Oh ya, satu lagi tambahan saya ya. Sebenarnya ada trik juga ya ketika kita memanage anger ini, marah ini dan stres. Jadi kan biasanya ketika kondisi marah itu kan pengen ngoceh ya, pengen ngomel gitu ya. Jadi ya kita harus sublimasi ya namanya ya kalau di bidang psikologi ya, harus memakai coping mental mekanisme sublimasi. Betul. Alihkan emosi negatif menjadi emosi positif. Contohnya dengan olahraga, ya. Nah, pokok olahraga apa? Mau olahraga boxing, olahraga sepedaan ya, pokoknya olahraga ya, itu salah satu cara sublimasi mengalihkan energi negatif menjadi energi positif. Biasanya banyak lagi ketika kegiatan lain ya, berkebun atau bagaimana ya, seperti itu contohnya.
Iya. Mungkin bisa tuh olahraga boxing itu sangat rekomendasi ya karena tapi jangan tapi sasarannya jangan lawan gitu kan. Mungkin ada hamzat yang bisa kita jadikan sasaran untuk marah. Betul. Bantal itu ya, apa namanya ya, bantal buat mukul-mukul itu loh. Hamzat dok, hamzat ya. Nah itu ya mungkin lebih bagus itu energinya lari bisa keluar ya salah satunya mungkin salah satunya untuk mengeluarkan marah itu ya dengan kita memukul, tapi kita juga tentunya bahkan di luar negeri itu ada ya satu ruangan yang itu diberikan khusus untuk marah-marah ya, tetapi di sana semuanya tidak membahayakan buat marah-marah seperti memukul bantal atau apa ya. Nah, mungkin memang itu diperbolehkan atau teriak gitu ya di air terjun ya yang orang nggak denger ya, emang enggak gitu ya. Tapi jangan di tengah-tengah kota. Nah, jangan di pasar teriaknya bahaya. Nanti bisa mengganggu keamanan. Betul. Mungkin kita bisa pergi ke puncak gunung atau kita bisa pergi ke air terjun lalu kita berteriak di sana. Itu juga boleh. Mengganti energi. Iya, betul. Lalu kita seperti misalkan kita mukul-mukul bantal, kita marah nih. Kita pengen ngeluarin marah kita, daripada kita marah ke orang, udahlah saya pukul-pukul bantal gitu kan atau pukul-pukul kasur gitu kan, tapi yang tidak menyakitkan kita ya tentunya. Apakah itu boleh juga, Dok? Ya tidak masalah asal tidak merusak. Tidak membuat tangan kita sakit, tidak merusak barang ya. Ya, seperti itu. Mungkin memukulkan bantal terhadap guling gitu kan. Itu bisa ya, tidak apa-apa berarti ya. Sebatas dan sepanjang tidak melukai diri kita ya atau tidak melukai orang lain, untuk meluapkan marah kita itu tidak masalah gitu. Dengan berteriak juga itu tidak salah juga. Karena ada beberapa berteriak tapi tutup bantal ya kalau nggak ada air terjun. Iya, karena mungkin ada juga yang berpendapat seperti ini, Dok. Ketika berteriak katanya, apakah ketika berteriak itu saya ciri-ciri orang yang stres nggak sih gitu kan? Boleh nggak sih ketika saya pergi keluar terusan saya berteriak sekeras mungkin untuk meluapkan marah saya, itu boleh nggak sih katanya gitu? Banyak yang bertanya seperti itu dan mungkin sudah dijawab sama dokter tadi boleh ya. Iya, tapi ditutupin kalau teriak didengar sama orang sekampung ya bahaya, nanti bisa ini mah di gunung, Dok. Mengganggu. Di gunung, Dok. Oh di gunung mah enggak tuh, kalau di gunung nggak apa-apa ya. Nggak ada yang denger tuh. Nggak ada yang denger ya. Oke, dan juga mungkin sebenarnya masih banyak pertanyaan yang ingin diajukan ya gitu kan, tapi kasihan juga dokternya kan, dokter juga harus banyak waktu juga ya, mungkin harus melayani beberapa pasien juga dokter di sana ya gitu kan. Boleh minta ucapan atau support untuk tenaga kesehatan atau pasien atau pendengar di sini, Dok, atau ucapan dari dokter. Oke, ya sekarang saya mungkin ingin menyampaikan permasalahan jiwa ini dalam rangka Hari Kesehatan Jiwa Sedunia ya 10 Oktober 2020 ya, saya sampaikan permasalahan jiwa ini permasalahan komprehensif ya untuk kita semua ya, dan juga harus diatasi secara komprehensif. Dan jika ada permasalahan jiwa jangan sungkan untuk konsultasi dengan psikolog atau psikiater yang ada terdekat ya, dan berbagi kepada orang-orang yang kita percaya ya. Nah, gangguan jiwa bukan permasalahan yang sangat ditakuti, bukan ya, tapi gangguan jiwa adalah sama dengan gangguan-gangguan fisik lainnya. Betul. Gitu ya, juga memang perlu di manage dengan baik ya, sehingga tidak memiliki permasalahan yang lebih berat. Nah, kondisi pandemi, kondisi yang boleh diwaspadai tapi tidak untuk ditakuti. Jadi mungkin motonya harus waspada tapi jangan lebay gitu loh. Mungkin seperti itu. Nah, jangan lebay. Jadi kita tetap bisa berjalan karena virus-virus yang lain juga sudah berteman dengan kita ya, seperti virus influenza ya, virus yang banyak yang lain yang kita tidak ketahui ya, namanya banyak ya, tidak perlu disebutkan gitu. Jadi sebenarnya juga ada, intinya imunitas ya, imunitas pikiran positif. Nah, pikiran positif itu penting. Betul. Karena saya memiliki beberapa pasien yang terinfeksi COVID, ketika dia disuap dengan kondisi stres padahal minum obat ya, suplemennya bagus, swabnya tetap negatif. Tapi ketika dia sadar dia tidak harus begitu,
dia dia meningkatkan perasaan bahagia, menerima, lalu lebih banyak energi positif buat pikirannya sendiri ya. Itu akhirnya swabnya negatif. Nah, jangan takut ya, jangan takut dengan COVID ya. Tapi kita memang harus waspada dengan COVID gitu. Harus dengan cara menjalani protokol COVID dan pikiran yang positif. Mungkin itu yang terpenting ya. Harus tetap happy ya. Harus tetap happy ya dok ya. Iya. Oke, dan juga harus itu. Oke dok. Closing statement ya dari dokter mungkin untuk pendengar Radio 1 sebelum kita menutup dok. Oh ya, closingnya mungkin saya sampaikan untuk para pendengar Radio 1 ya. Semoga diberikan kesehatan ya, lahiriah dan batiniah, sehat jiwa dan raga. Untuk bisa, kita harus semangat melawan COVID-19 ini ya, dengan segenap, kita harus lawan dengan energi positif. Kita harus melawan dengan perasaan bahagia. Jadi sehingga nanti si COVID ini akan menjadi virus-virus biasa lainnya yang dilemahkan dengan perasaan-perasaan dan imunitas kita, seperti itu. Oke, siap dokter ya. Dan juga tentunya mungkin terima kasih banget dok sudah bisa berbincang-bincang dengan Putra di sini. Mungkin next ya, selanjutnya kita bisa kembali berkomunikasi dengan dokter ya untuk selanjutnya ya. Oke. Sekali lagi dengan topik-topik yang lebih menarik ya. Betul sekali dokter ya. Dan juga mungkin nanti buat Rejang 1 semuanya juga ya, insya Allah ya, mungkin ini Putra bekerja sama dengan dokter Fitri ya. Kebetulan beliau lagi on air nih ya. Jadi Putra sekalian minta izin kepada beliau ya, mungkin dalam 2 minggu sekali nanti di acara Putra mungkin akan ada satu topik-topik yang membahas tentang ini, tentunya dengan rekomendasi dari dokter Fitri ya. Oke, gitu dok ya. Oke ya dok, terima kasih dok. Salam sehat dan juga salam buat keluarga semuanya, semoga sehat juga ya. Dan juga buat pasien-pasien dokter juga semoga sehat selalu ya. Oke. Amin. Sehat juga semuanya, dan juga buat Putra ya, sehat selalu ya. Dokter. Semoga dilindungi Allah. Semangat terus ya. Dan jangan lupa dokter. Bahagia. Oke, selalu bahagia Putra. Walaupun Putra masih single tetapi tetap bahagia Putra. Oke, dokter, terima kasih dokter. Iya, sama-sama. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Ada dokter Hajazul Fitriani ya, SPKJ atau spesialis kejiwaan atau psikiater ya, yang sudah berbincang bareng Putra tentunya barusan. Ya, semoga saja ini bermanfaat bagi kita semua, bermanfaat bagi Rejang 1 semuanya. Dan juga mungkin sekali lagi ya, kita harus menekankan bahwa jangan sampai kita stressing ya. Ketika ada pandemi seperti ini, mungkin kita jangan terlalu untuk berlebihan memikirkannya. Kita jangan terlalu ketakutan, karena ketakutan itu hanya akan membuat kita depresi, hanya akan membuat kita stres. Jadi intinya kita jangan terlalu takut untuk menghadapi ini, tetapi dengan satu syarat, tentunya kita jalani protokol kesehatan ya. Gunakan protokol kesehatan ketika kita pergi kemanapun, tetap jaga kesehatan, tetap jaga makanan 4 sehat 5 sempurna, dan juga tentunya tetap kita harus minum banyak vitamin ya yang kita butuhkan tentunya sesuai dengan kebutuhan dalam tubuh kita ya. Banyak berolahraga juga, mungkin banyak olahraga yang bisa dilakukan di rumah ya. Oke, mungkin sekian buat Rejang 1 semuanya, dan juga selepas lagu depan nanti Putra bakalan balik lagi buat Rejang 1 semuanya ya. Oke, sekali lagi terima kasih buat Dr. Hajazul Fitriani SPKJ ya.